Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi zidni ilma Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni warzuqni ilman yanfa'uni. Dipancarkan dari Jalan Masjid Silaturahim nomor 36 Kalimanggis, Cibubur Bekasi, Radio Silaturahim dan hasil visual untuk Islam yang satu. Ikhwan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga kabar Anda di malam hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Senang sekali saya Angga Aminuddin dapat kembali menyapa Anda ikhwan akhwat. Kami hadir dalam acara Bincang Pendidikan bersama narasumber kita, Bapak Munif Hatib. Telah bersama saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Pak Munif? Alhamdulillah, Mas Andi. Sehat ya? Harus sehat. Harus sehat. Dunia sekolah, dunia pendidikan ini disorot sekali ketika pandemi ini belum usai, Pak Munif. Betul, betul. Kalau Pak Munif sendiri aktivitas kan tadinya gambarannya bahwa ini akan lama-lama menyesuaikan lah. Lama nggak tuh penyesuaiannya sekarang? Ya, lama Mas Andi, ya. Karena memang ada beberapa syarat yang belum terpenuhi. Itulah lamanya di dunia pendidikan menyesuaikan dengan kondisi pandemi ini. Kalau ada syarat-syarat utama itu, atau saya bisa bilang basic ya, syarat basic itu terpenuhi, itu mungkin bisa ngatasi lah. Karena sifatnya pandemi ini global dan juga efeknya ke berbagai bidang, bukan hanya bidang terkait yang pusing gitu ya, dalam hal ini misalkan Kementerian Kesehatan. Tapi dunia pendidikan juga dibuat pusing. Mas Nadim juga pusing kayaknya ya. Kementerian Pendidikan pusing. Jadi bukan hanya puskesmas, rumah sakit, dan klinik-klinik yang pusing. Sekolah pun pusing. Pusing, betul. Belum lagi kita bicara ekonomi ya Pak Budi. Iya. Nah, tapi manusia ini kan berpikir gitu ya. Dia harus terus mencari solusi-solusi. Kira-kira apa nih yang bisa dijadikan solusi dari masalah yang ada. Iya. Nah, itu yang mau kita angkat Pak Munif. Topik itu yang ingin kita angkat, kita sharing bersama pendengar ketika pandemi ini masih terus terjadi dan bahkan angkanya kalau terakhir ini kita memasuki awal Agustus, DKI malah naik lagi. Naik, dan secara global juga naik lagi. Istilahnya katanya gelombang kedua. Ya. New Zealand lockdown lagi. New Zealand lockdown lagi ya, sempat dibuka itu ya. Padahal hanya 4 yang kena. Lockdown. Tapi kekhawatirannya luar biasa. Iya. Nah, masalah pendidikan anak selama di masa pandemi COVID. Kita akan mencari solusi apa saja. Jadi ada beberapa masalah yang kalau saya kutip dari beberapa media, ada 3 masalah besar Pak Munif yang muncul. Ya. Ketika di awal, lalu masuk ke masa tahun ajaran baru, dan sekarang sudah masuk ke proses pembelajaran, yang mana itu online semua. Banyak anak tak sekolah akibat pandemi, masalah yang pertama. Masalah yang kedua, dampak anak secara umum belajar jadi kurang maksimal. Yang ketiga, perlu perbaikan kurikulum karena situasi pandemi. Nah, masalah-masalah ini yang kita akan bicarakan, kira-kira solusi apa saja yang bisa ditawarkan dan bisa kita pikirkan. Nah, itu Pak Munif. Mungkin sebagai pembuka, Pak Munif melihat perkembangan pandemi, lalu merambah ke dunia pendidikan, masalahnya yang bukan 3, banyak sekali. Pantauan Pak Munif bagaimana perkembangan saat ini? Terima kasih Mas Angga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita yang di lapangan ini ya, di sekolah Mas Angga, memang kita punya estimasi ini mudah-mudahan hanya terbatas sampai bulan Desember. Jadi semester 1 lah. Semester 1 ini kita masih PJJ, pembelajaran jarak jauh. Nah, tapi sebagai pengantar, kondisi pandemi ini adalah kondisi darurat, ini musibah. Jadi bukan kondisi normal, lalu ada pembelajaran e-learning, tidak. Jadi setiap kali saya meeting sama beberapa teman-teman di sekolah, sama dinas dan lain-lain, masih ada wacana Mas Angga, bahwa inilah pembelajaran masa depan. Inilah pembelajaran masa depan. Gitu. Nah, di forum itu saya mengatakan tidak gitu. Kalau masa depan itu tidak ada pandemi gitu. Tapi ini gara-gara revolusi industri 4.0, semua serba kan, e-commerce, e-government, bahkan ada e-learning dan lain-lain. Itu gara-gara internet, selesai gitu, gara-gara internet. Nah, tapi ketika negara itu tidak ada musibah pandemi, maka e-learning itu diselenggarakan
karena memang tuntutan zaman, tapi tidak seperti ini gitu. Kalau kita kan tidak boleh keluar anak kita. Nah, itu yang jadi masalah. Jadi sampai kemarin Mas Angga masih ada yang mengatakan ya sudahlah, kita harus meyakini bahwa nanti semester 2 pun kita akan melakukan seperti ini meskipun pandeminya selesai gitu. Jadi anak di rumah ini. Nah, saya khawatir kalau paradigma ini ada muncul terus di orang-orang pendidikan ya terutama ya. Nanti kan nyebar ke orang tua. Iya. Nah, ketika nyebar ke orang tua panik lagi akhirnya seperti itu. Nah, jadi ini gambaran umum. Lalu betul Mas Angga, dari kondisi pandemi ini muncullah rentetan-rentetan problem yang sangat terkait. Yang pertama dari orang tua, lalu dari anaknya sendiri, dan dari guru. Ini kalau masalah orang ini, orang tua, anak, dan guru itu. Nah, jadi mungkin gambarannya adalah seperti itu, dan mudah-mudahan di forum diskusi ini kita bisa saling memberikan sharing solusinya seperti itu. Nah, itu mungkin di awal pembuka, Mas Angga. Belum lagi tadi pagi saya mendapat berita ternyata sekolah menjadi klaster untuk penyebaran COVID. Belum turun nih Pak Munib. Sekolah tuh kayak jadi tempat yang akhirnya ditakutkan oleh banyak orang. Betul. Betul. Jadi orang tua, Mas Angga, terutama orang tua ya, rata-rata ini sudah tidak betah. Anaknya ada di rumah, belajar di rumah. Jadi mereka kepingin anak itu keluar dari rumah. Apalagi yang boarding, Mas Angga. Seperti itu. Apalagi yang boarding. Sampai ada beberapa orang tua yang telepon sama saya, Pak Munif, kayak gini ya, jadi guru ya di rumah ya. Susahnya setengah matinya. Itu kan punya hikmah positif ya Mas Angga ya. Yeah. Saya titip salam sama teman-teman guru, sudah ngerawat anak saya sebelum pandemi. Saya sekarang baru sadar. Kerasa ya. Terasa. Tapi ada yang benar-benar sudah malah dipindahkan. Anaknya dari sebuah sekolah yang masih menjaga ketentuan untuk PJJ, orang tuanya pokoknya anakku keluar dari rumah wis dipindahkan ke mana sekolah yang buka. Sudah tanpa memandang faktor kesehatan lagi. Ya, ini problem ini. Ini problem. Dan akhirnya sekarang terbukti kan di daerah-daerah juga yang seperti itu muncul klaster-klaster baru lagi. Nah, jadi menurut saya harus dituntaskan. Mungkin saya pernah cerita sama Mas Angga, sebulan yang lalu saya Zoom meeting lah sama teman-teman dari Finland, yang di Tampere University itu. Finland itu sudah 0 ininya. Jadi bulan Mei itu sudah dibuka sekolah. Kasus COVID 0 ya? Iya, 0 sudah. Nah, dibuka sekolah mulai dasar dulu, PAUD, TK dasar gitu. Baru terus sampai ke jenjang yang lebih tinggi. Nah, tapi ketika menterinya itu memberi informasi kepada warganya untuk sekolah dibuka kembali, tetap harus ada keputusan atau izin dari orang tua untuk mau masuk ke sekolah atau masih belajar di rumah. Itu sekitar 82% orang tuanya masih kepingin belajar di rumah. Nah, ini paradigma yang berbeda. Kalau kita rata-rata kepingin anak keluar dari rumah, kalau mereka memilih shift gitu. Padahal itu sudah bagus angka COVID-nya sebetulnya, penurunan COVID-nya itu sudah bagus. Mungkin pengaruh dari budaya dan sistem. Betul, iya. Nah, jadi saya mau komentari yang pertanyaan pertama tadi, Mas Angga. Masalah-masalah yang muncul nih Pak Munif. Yang pertama, kalau saya kan memang kita searching, googling, ternyata ada beberapa lembaga yang melihat perkembangan dalam beberapa bulan terakhir akibat COVID ini, ada angka pertama masalah yang dihadapi banyak anak-anak tak sekolah akibat pandemi. Di rumah tuh disebutnya nggak sekolah juga katanya. Iya. Betul. Jadi gini, kalau e-learning ini, PJJ ini, ada kebutuhan dasar, Mas, yang saya tadi, Mas Angga, saya bilang basic gitu, untuk proses pembelajaran PJJ, yaitu adanya network jaringan dan adanya perangkat, selesai gitu. Nah, tanpa dua ini susah sekali, Mas Angga. Gitu. Nah, saya pikir sekarang itu Indonesia janganlah dikatakan negara miskin, tapi sudah mau menuju negara maju, biar optimis ini, Mas Angga. Jadi kalau negara itu kita bagi 3 level gitu, maju, mau menuju maju, berkembang sama miskin. Indonesia yang nomor 2 lah.
tapi mau menuju maju. Berarti salah satu negara maju itu kan harus infrastrukturnya siap. Ya. Ada banyak kan kalau kita baca itu infrastruktur yang harus dipunyai wajib oleh negara. Nah, Indonesia ini problem Mas Angga. Jadi negara itu harus punya infrastruktur yang basic. Macam-macam kan jalan raya, transportasi. Betul. Tapi ini mestinya Mas Angga sudah 15 tahun yang lalu itu satu harus jadi infrastruktur yang mestinya sekarang ini sudah jadi, tapi belum, yaitu network. Jaringan telekomunikasi, internet. Nah, ini datanya Mas Angga dari kemarin kita Zoom meeting di Jawa Timur itu aja, Madura, Bangkalan, itu susah sekali ada network. Gitu. Sehingga ada guru di sana yang door to door. Bayangkan, door to door dari rumah ke rumah siswanya itu. Nah, kalau total seluruh Indonesia, saya juga dapat data itu Mas Angga, sekitar 60%. Bayangkan. Jadi betul apa yang dilansir tadi itu bahwa 60% anak kita itu dari berbagai jenjang ini itu tidak bisa sekolah. Di musim pandemi ini gara-gara network. Nah, jaringan. Ini yang mestinya pemerintah yang bertanggung jawab. Maaf Pak Munib, saya rinci dulu gitu ya, bahwa menurut data UNICEF, saat ini lebih dari 60 juta siswa di Indonesia tak bisa bersekolah. Dari mulai SD, SMP, dan SMA, 60 juta ini. Dan berdasar data tersebut, banyak siswa yang tidak bisa belajar jarak jauh karena tadi akses internet dan jaringan. Betul. Ya kan, internet dan jaringan. Itu. Jadi yang saya dengar, saya kan alumni pengajar muda itu training gitu. Kepulauan Rote itu susahnya. Pedalaman juga ya. Kepulauan Sangihe, di Jawa Timurnya Bangka, itu Madura, itu Indonesia Timur rata-rata, meskipun yang di Kalimantan juga ada. Jadi saya yakin ada datanya itu. Nah, bayangkan Mas Angga, itu 60 juta, kalau persentasenya itu 60% lah dari total. Sebetulnya dari total, itu saya punya data itu. Nah, bayangkan Mas Angga, ini tidak bisa tanggung jawab sekolah, tanggung jawab orang tua, apalagi tanggung jawab siswanya atau gurunya, tidak bisa. Ini adalah infrastruktur dari sebuah negara. Jadi ini mau 17 Agustus kita mau merdeka, ternyata kita sama sekali belum merdeka dari infrastruktur terpenting abad ini, yaitu jaringan. Padahal saya masih ingat Mas Angga, zaman saya kuliah dulu, ini sudah dimunculkan dengan jaringan palapar ring. Iya, palapar ring yang sudah tanpa kabel tapi pakai fiber optik. Dari apa itu dulu perusahaan-perusahaan besar itu, tapi saya tidak ngerti sampai hari ini pun seperti itu. Beda kalau kita ke luar negeri Mas Angga. Ya, jangankan jauh-jauh, sudah Malaysia, Singapura. Kita masuk saja kalau dari Batam kita naik kapal atau kita mendarat di Kuala Lumpur. Itu sudah. Kita keluar aja dari bandara sudah internet itu sudah oke. Semua wifi itu nyambung karena memang dipersiapkan. Dan kualitasnya jauh cepat sekali. Mereka rata-rata sudah pakai fiber optik kan. Makanya. Itu. Jadi, ini saya pikir tanggung jawab pemerintah. Ini tanggung jawab pemerintah gitu. Kalau menurut saya ya, Kementerian Pendidikan yang harus benar-benar gebrak-gebrak ini di kementerian-kementerian yang terkait, terutama berkaitan dengan telekomunikasi dan jaringan ini. Seluruh kekuatan bangsa ini, seluruh sumber daya bangsa ini harus benar-benar kalau bisa sebelum Desember itu difikskan untuk semua jaringan yang belum terisi. Mungkin kita hidup di Cibubur nih, tinggal di Jakarta dan sekitarnya masih oke lah. Kita masih bisa pakai aplikasi WA, tapi yang 60% yang lainnya nggak bisa. Ya termasuk 60% yang di pegunungan Bogor itu juga nggak dapat loh Pak. Nggak dapat. Yang dekat dari Cibubur nih. Betul. Iya. Padahal itu kan ada dana selesai. Itu bukan butuh sebuah pemikiran, butuh sebuah analisa, tidak. Sistemnya sudah ada. Asal ada kemauan, bangun, sudah, dananya ada, dan dalam waktu yang tidak lama, 1 minggu, 2 minggu, sudah nyala semua. Sampai akhirnya ada yang mengatakan, pengamat ini, kalau mengandalkan pemerintah aja sulit. Akhirnya muncullah gerakan-gerakan sosial di masyarakat.
Ada itu yang gerakan beli kuota, gerakan beli handphone bekas, gerakan pasang jaringan. Tapi kan itu ya gerakan sifatnya kan hanya akar Parsial. rumput. Iya, hanya parsial gitu. Membantu itu Mas Angga, cuman kan tidak maksimal. Itu membantu tidak maksimal. Saya ada di Jawa Tengah itu teman di masjid Mas Angga. Karena desanya itu susah jaringan, akhirnya ada satu kayak dari DKM masjidnya itu ada wifi-nya, semua ngumpul di situ anak-anak di situ. Nah, cuman akhirnya problemnya muncul rapat lagi jarak itu. Iya, kerumun lagi kayak gitu. Jadi itu upaya-upaya untuk jaringan. Masyarakat sampai seperti itu, cuman menurut saya yang bertanggung jawab 100% itu, karena ini infrastruktur sebetulnya, itu adalah pemerintah. Nah, bagaimana kreativitas kita ini sebagai solusinya untuk pemerintah? Yaitu terus mendobrak, terus menghimbau, terus menggugat bahwa infrastruktur ini hak hidup ini sebetulnya sekarang. Sarana hidup, kayak udara ini sekarang. Jaringan itu kayak udara, itu harus disediakan oleh negara. Masyarakat yang kreatif bisa membantunya lewat organisasi-organisasi, aktivitas-aktivitas kreatif yang membantu. Cuman percayalah sama saya, lama kalau sampai 60% ini clear. Tapi kalau pemerintah yang serius benar terjun gitu dari daerah yang paling tertinggal, lalu sampai seluruhnya bisa diberikan jaringan, itu. Saya pikir kok bisa Mas Angga? Bisa, karena itu problemnya adalah kemauan, dana, pemasangan, lalu jalan, selesai. Tekad. Gitu. Ya? Terus tekadnya ada. Iya, tekadnya ada gitu. Dan ya harus dong itu irit pakai ikat pinggang ya kan. BUMN itu kan banyak sekali yang keuntungannya malah digunakan untuk yang enggak benar-benar lah, ya. Mohon maaf saya. Iya, apakah Pak juga masih melihat bahwa pemerintah ini nggak ada skala prioritas? Itu. Ini masalah tuh lagi ada yang masalah krusial. Malah hal-hal yang lain. Contohnya seperti POP malah jadi masalah. Jadi itu kan bayangkan untuk POP juga ya kan. Itu kan mestinya nanti, itu mestinya nanti gitu loh. Ngapain ada materi pelatihan kalau yang dilatih yang enggak bisa juga karena basic sarana ini enggak ada. Nah, itu yang pertama jaringan. Yang kedua perangkatnya. Nah, perangkatnya, gadgetnya ini. Iya, Pak. Nah, sempat ada viral tuh yang anak mau sekolah dia belajar online, dia kerja bangunan dulu. Padahal anak SMP kelas 1. Kerja bangunan untuk apa? Beli handphone katanya. Kan di rumahnya nggak ada. Nah, itu. Jadi kalau sudah gadget, handphone, minimal handphone. Kalau laptop masih mahal ya. Kalau handphone yang smartphone lah yang bisa untuk minimal itu. Asal ada internet ya nyambung itu. Nah, itu juga masalah yang kedua. Nah, cuman kalau masalah handphone ini Mas Angga, itu solusi adalah masyarakat yang harus kreatif. Itu. Nah, apalagi kalau ada campur tangan pemerintah juga. Ya. Kalau saya ini jadi orang-orang yang di menteri itu mau fokus kedua ini dulu Mas Angga, jaringan sama perangkat itu. Nah, harus kreatif dong perangkat-perangkat yang ada. Apakah televisi bisa digunakan? Apakah ini ya kan yang ada di desa-desa itu apa gitu? Semua perangkat itu. Karena ruang guru aja bisa menggunakan frekuensi publik untuk dia makanya siapa bawa produk jadi ya, tapi kan ruang publik yang dipakai gelombang televisi masuk ke rumah-rumah bisa belajar tuh mereka. Makanya itu. Nah, ini kan kenapa negara tidak bisa? Iya, kenapa negara nggak bisa pakai frekuensi publik lewat televisi yang semua orang udah punya gitu? Iya, dan itu sudah lah di-free-kan. Iya ya Pak Munif ya. Seperti itu sudah di-free-kan. Kita sudah lewat jalan tol bayar. Yang menarik kalau Ustadz kemarin usulnya, udah rasil aja belajar lewat rasil kan lewat siaran radio. Biar di rumah pada pakai radio. Mungkin iya, pakai radio di ya kan. Nah, masalahnya PJJ itu kan kadang-kadang harus interaktif. Ini teknis ya. Iya, gurunya suruh ke rasil katanya. Jadi saya pikir ini tanggung jawab. Nah, kalau di Surabaya itu ada begini Mas Angga, gerakan perangkat itu. Ini masalah Madura ya. Misalkan ada 100 anak yang enggak punya gadget. Iya. Jadi masyarakat Surabaya itu sewa pinjam di counter handphone. Oh gitu ya. Ya daripada dipajang dipajang disewa gitu, ya kan dengan surat ini dibuat itu nanti dipinjamkan.
itu nanti dijaga ini sampai berbuat seperti itu. Kalau saya jadi negara malu, Mas Angga. Iya, ya. Iya malu. Artinya itu harus apa? Harus jadi tanggung jawab Kementerian Pendidikan lah gitu. Iya, iya. Saya pikir dengan kapasitas Kementerian Pendidikan yang besar, yang ngerti IT dan lain-lain, saya pikir ini mestinya masalah basic prioritas ini seperti itu. Iya betul, Pak Munib. Kalau pengen dikembalikan dengan sekarang latar belakang kementerian sekarang, yang latar belakang startup ya, harusnya kondisi begini mau teknologi itu lebih keren. Dia kan? lebih tahu solusinya, praktisnya kayak gimana. Makanya itu. Jadi mestinya bisa kan? Iya. Seperti aplikasi-aplikasi yang berbayar yang lainnya kan bisa sampai ke daerah-daerah sebetulnya. Nah, saya nggak ngerti buntunya itu dari mana ya. Itu. Dan mau pandemi ini selesai ataupun apa dalam kondisi sekarang ini, saya pikir itu adalah infrastruktur, sudah termasuk bagian infrastruktur negara gitu. Bukan negara kalau nggak punya infrastruktur, apalagi ini untuk pendidikan. Dan ingat, jaringan internet kan tidak untuk pendidikan aja nanti, ya kan, untuk e-commerce-nya bisa dan lain-lain. Sayang gitu, infrastruktur terpenting. Maaf Mas Angga, mungkin agak berlebihan, tapi network sekarang kayak udara, kayak oksigen. Kalau menurut saya itu. Nah, jadi harus diprioritaskan itu. Nah, apapun yang akan dilakukan oleh guru dan siswa dalam pembelajaran PJJ e-learning, nah kalau sarananya tidak ada, ya susah. Kita tidak bisa ketemu sama anak kita tidak bisa berdialog, berinteraksi. Ini kayak zaman purba, manusia batu lagi, yang hidup di goa satu, goa yang lain yang tidak bisa berinteraksi. Nah, masyarakat menuntut juga gitu ya, karena tanggung jawab pemerintah sesuai undang-undang menyelenggarakan pendidikan. Ya, betul. Infrastruktur ya Pak Munib ya. Betul. Melihat kelas, maksudnya strata di masyarakat, akhirnya kan menentukan dengan kondisi seperti ini. Oh, buat di mereka yang berada mudah. Tapi kan buat yang tidak berada nih, masyarakat miskin Indonesia kan masih besar Pak Besar Munib. sekali. Tadi angka 60 juta mungkin ya itu memang di angka miskin gitu penduduknya, itu jadi masalah lagi. Betul. Betul. Nah, jadi saya pikir itulah Mas Angga yang basic. Nah, belum lagi nanti yang kedua tadi. Iya, itu. Jadi solusinya kalau untuk yang masalah jaringan itu tanggung jawab pemerintah. Pemerintah. Kalau untuk yang perangkatnya, ya, itu bisa gabungan. Itu bisa gabungan, bisa kreativitas masyarakat sendiri sebenarnya. Warga miskin, pemerintah memberikan sumbangan gadget bekas. Nah, itu bisa. Langsung mana ini yang jelas terdata tidak punya gadget. Ya kan? Betul. Dah, satu rumah satu aja itu sudah minimal terbantu. Iya. Baik, itu masalah yang pertama, Iwan Ahwat. Dan ada juga masalah yang kedua ini, Pak Munib. Dampak pada anak secara umum kurang maksimal belajar. Bahkan ada catatan di sini juga yang dirilis sama dari UNICEF lewat U-Report antara bulan Juni, 69% anak merasa bosan belajar dari rumah. Dengan tantangan utamanya itu adalah kurang bimbingan dari guru. Ketemunya sama orang tua. Akhirnya secara umum kurang maksimal belajar. Betul. Ini masalah utama juga Pak Munib. Nah, yang kedua ini kita bayangkan ini sudah ada network sama gadget. Ya. Jadi yang 40% lah. Tadi 60% kan itu susah. Masyarakat kreatifnya itu mendobrak pemerintah kan. Betul. Kalau sekarang ini sudah PJJ begitu. Tapi setelah diteliti faktanya seperti itu tadi. Nah, kalau menurut saya ini sebabnya apa? Itu dulu. Kok anak tidak bersemangat dan lain-lain. Sebabnya apa? Menurut saya, satu, sebabnya adalah kepadatan kurikulum. Itu dulu. Jadi apa yang mau disampaikan oleh guru lewat pembelajaran tatap muka dengan online itu berbeda. Berbeda sekali. Itu. Nah, blended learning itu campuran antara online sama offline, itu juga banyak disalahpahami. Nah, kalau kita ini bukan blended learning, ini benar-benar murni online, 100% online PJJ. Menuangkan aja langsung. Menuangkan. Itu. Penyebab pertamanya? Materi kurikulum yang ada di sekolah, gurunya berlomba-lomba hanya memberikan ceramah online
itu supaya tuntas. Itu supaya tuntas dengan banyak tugas. Nah, jadi problemnya di kurikulum. Yang kedua, penyebab utamanya anak bosan adalah strategi gurunya. Nah, ini kan kompetensi Mas Angga. Sudah masuk bagian kompetensi gurunya dalam bagaimana ketika guru itu memberikan pembelajaran lewat online. Ini. Apa yang saya rasakan dan saya dapat banyak masukan dari anak-anak juga, dari teman-teman guru juga. Mereka masuk jebakan Batman, presentasi cerah. Jebakan Batman. Iya. Itu jebakan Batman ya. Bayangkan ya. Kalau waktu tatap muka kreatif gurunya. Iya. Ya kan, kelihatan siswanya, ayo diskusi. Tatap kamera jadi berubah. Iya, ini jadi sekarang tatap laptop, tatap handphone, laptop. sudah itu ceramah terus. Nah, sehingga ini penyebabnya anak bosan seperti itu. Nah, jadi pertama kurikulum tadi yang berat dengan banyak tugas, kemudian kompetensi guru dalam arti strategi mengajar gurunya. Lalu yang ketiga penyebabnya apa? Tidak ada sinergi antara orang tua sama makanya tadi bosan ini. Nah, ini akhirnya saya nanti Sabtu tanggal 22 Pak ada webinar tentang manajemen konflik ini. Antara sekolah sama orang tua ini, stakeholdernya ini. Karena di musim ini ngamuk terus orang tua. Betul. Guru disalahkan, gurunya juga manusia, protes juga ya kan. Anaknya stres. Ya kan. Nah, jadi saya pikir kita kalau ingin tahu solusinya, Mas Angga, dari masalah yang kedua anak bosan ini, itu ada 3 faktor penyebab ini yang besar. Itu, Mas Angga. Nah, kita harus atasi satu-satu begitu. Atasilah satu-satu. Kalau menurut saya ketika problemnya di sinergi, maka kontak sama orang tua itu harus sering. Sekarang itu kan sinergi itu beda sama kerjasama, Mas Angga. Kalau kerjasama itu adalah dasarnya pembagian tugas. Ayo kita selesaikan itu kerjasama supaya tujuannya berhasil. Tapi kalau sinergi itu levelnya di atas kerjasama, dasarnya itu masalah. Ini kan masalah gitu. Pandemi ini masalah. Jadi tidak cukup kerjasama, tapi harus benar-benar bersinergi. Nah, syaratnya sinergi itu satu, Mas Angga. Trust, kepercayaan antara orang tua sama sekolah. Jadi orang tua harus percaya gurunya ini mau di rumah, mau di sekolah ngajar itu punya niat baik untuk memberikan pola ajar yang bagus dengan segala macam keterbatasan. Sedangkan guru harus percaya orang tua di rumah itu punya pola asuh yang baik juga, kan nggak ada orang tua yang rela tega sampai mengutuk anaknya apa. Ini antara orang tua sama anak gitu loh. Nah, dua-duanya harus punya trust. Kalau sudah ada rasa saling percaya, Mas Angga, nanti insya Allah sinergi itu akan muncul. Bisa saling memberi informasi, terbuka komunikasi itu. Nah, tinggal dipilih caranya berkomunikasi ini bagaimana. Kalau saya, Mas Angga, saya bilang sama teman-teman guru, wali kelas terutama, itu harus tiap hari pakai audio. Kalau nggak bisa telepon langsung, pakai audio untuk memberi informasi-informasi kepada orang tua di satu kelasnya. Kalau satu wali kelas katakanlah paling banyak 30 anak, itu insya Allah direkam saja, Mas Angga. Ya kan? Assalamualaikum ayah bunda, ya kan? Di-share di grup kan ada sekarang. Nanti dijabri satu-satu. Dijabri juga bisa. Dijabri satu-satu. Jadi ini mohon dibantu ayah bunda ya. Kita kemarin saya sudah melakukan ini, kami ini ada problem ini, bisa dibantu ya ini. Nah, itu kalau rutin, nah ini insya Allah jadi solusi yang praktis untuk masalah sinergi. Itu Mas Angga. Sinergi ya. Iya. Tapi ada satu kendala secara umum. Kendala secara umum adalah kondisi rumah yang berbeda-beda, Pak Munib. Kondisi rumah yang berbeda-beda dengan anak didik yang berbeda-beda. Maksudnya begini, ada anak yang ketika diminta sama orang tua itu langsung nurut. Oke, kita siap-siap sekolah belajar online ya, gurunya sudah standby.
Tapi si anak ini mandi pun belum, apapun belum, dan sulit gitu ya. Dan kondisi rumahnya juga kan nggak Betul. ada yang dia mungkin rumahnya kondusif, ada yang tidak. Untuk teknis belajarnya udah pusing gitu. Ini gimana tuh Bang Unip? Jadi orang tua perlu diedukasi satu hal aja untuk PJJ ini, scheduling. Ya. Jadi scheduling itu dibuat oleh guru, di-share kepada anak dan orang tua, lalu orang tua sama anak diminta sepakat untuk mempertahankan schedule itu. Orang tua harus tidak boleh bosan-bosan mengawal si jadwal ini. Jadi benar-benar Mas Angga, apapun kondisi rumahnya, fasilitas atau representatif atau tidak, saya pikir bukan itu kendalanya, tapi time, waktu. Kalau waktu kan bisa di rumah dalam model apa saja gitu. Jadi harus benar-benar terschedule gitu. Jadi kayak benar-benar sekolah gitu. Kayak benar-benar sekolah. Nah, orang tua diharapkan dengan pola asuh bahasa komunikasi yang keren itu mengawal schedule itu. Dan bisa mendisiplinkan. Iya, betul. Kan alatnya mendisiplinkan schedule dulu. Schedule ya. Schedule dulu. Ayo, ini sudah waktunya on time ya kan. Itu kita bisa kasih nasihat bahwa soalnya pengalaman pribadi juga ini anak lebih nurut sama guru aja daripada orang tuanya. Nah, nanti kadang-kadang anak itu malesnya gini, nanti gurunya begini ceram. Nah, itu yang masalah kompetensi. Itu bisa jadi gitu. Itu masalah kompetensi. Akhirnya nggak diperhatiin Bang Unip. Laptop nyala, anaknya kemana? Betul. Gitu. Jadi menurut saya solusi praktis ya, saya coba di forum ini mau buat solusi praktis. Itu kekuatan schedule, lalu anak sama orang tua itu membaca schedule itu dan orang tua mengawal itu schedule gitu, mengawal. Teknis satu rumah anaknya 5, rebutan mandi dan lain itu sebenarnya kan terjadi di pembelajaran juga di pembelajaran tatap muka gitu. Jadi apalagi kalau online enggak mandi enggak kelihatan enggak apa-apalah. Ada teman kemarin yang sampai pakai baju anaknya kebalik. Lucu-lucu ceritanya. Nah, cuman saya pikir on time-nya itu, Mas Angga, on time-nya itu. Kreativitas orang tua juga dituntut ya Bang Unip ya. Jadi supaya anak juga betah beronline itu dia bikin kayak ruangan tuh, suasana sekolah dibikin deh ada meja sengaja. Betul, ada yang gitu, ada mejanya ini dirubah sedikit gitu tentang formasi ruangannya ya kan, kayak gitu. Itu mendukung saya pikir. Supaya tidak ada anggapan bahwa lepas tanggung jawab atau apa tadi ya, sinergi, trust. Itu trust. Itu kunci itu. Itu kunci, betul. Itu. Nanti komunikasi kebuka kalau ada itu. Nah, kalau nggak trust, di telepon aja nggak diangkat. Kalau buat lembaganya sendiri bagaimana? Tadi kan orang tua dengan guru nih, itu kan personal. Kalau dengan lembaganya bagaimana dengan sekolahnya? Peran apa nih yang harus dilakukan oleh sekolah gitu? Jadi menurut saya sekolah yang membuat kebijakan untuk itu tadi, gitu, untuk selalu kontak dengan orang tua, wali kelas. Jadi sekolah kontak tuh bukan hanya cuma mengingatkan iuran ya? Oh iya, sekarang udah nggak musim itu. Udah nggak musim ya? Iya. Jadi benar-benar orang tua butuh dibantu Mas Angga. Ini orang tua juga punya masalah di PJJ ini gitu. Kaget betul kan itu, apalagi orang tua ini tidak semuanya guru yang punya kemampuan juga bisa ngajar gitu, bekerja kadang-kadang dan lain-lain. Gitu. Baik Pak Munib, kita jeda dulu ya. Oke. Tidak terasa sudah hampir 40 menit ya kita ngobrol. Kita akan jeda dulu, Yohan Ahwat. Saat ini kita membahas mengenai masalah pendidikan anak selama sekolah online di masa pandemi COVID-19. Kami akan kembali di sesi kedua. Tetaplah bersama kami.
Ikhwan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terima kasih masih tetap bersama kami di Radio Silaturahim HM 720 untuk gelombang Jabodetabek dan sekitarnya. Kami juga menyapa Anda ikhwan akhwat yang berada di daerah Batam yang setia mendengarkan siaran Rasil melalui Radio Sela FM yang menjangkau hingga ke Singapura dan juga Johor. Semoga sehat di sana. Kami juga menyapa Anda ikhwan akhwat yang dapat mendengarkan kami di daerah Sukabumi dan sekitarnya melalui Latansa FM. Semarang melalui Luciana Number One, ada juga Jogja melalui Radio Rasil Yogyakarta, atau dimanapun saja Anda berada yang dapat mengakses siaran streaming kami di www.radiosilaturahim.com. Bincang pendidikan kali ini bersama Pak Munir Fatfi kita membahas mengenai masalah pendidikan anak selama sekolah online di masa pandemi COVID-19. Masalah yang pertama tadi kita sudah mencari solusinya apa sebenarnya ketika banyak anak tak sekolah akibat pandemi, tadi sudah kita bahas. Lalu masalah yang kedua itu muncul dampak pada anak secara umum kurang maksimal belajar dan merasa bosan. Nah di poin yang ini tadi ada beberapa hal ya Pak Munir ya. Ada tiga penyebab. Yang pertama karena kurikulum, yang kedua karena strategi, yang ketiga karena sinergi antara orang tua dan guru. Dan hal yang kedua ini, kalau yang masalah kurikulum nanti sebenarnya menyinggung juga masalah yang muncul, yaitu kurikulum di masa pandemi apakah harus dirubah atau tidak. Nah, tapi sebelum ke situ yang latar belakang penyebab yang kedua ini Pak Munir, yang strategi ini bagaimana Pak Munir penyebabnya itu? Nah, inilah. Ini kan problem kompetensi dan jujur, Mas Angga, Indonesia hampir saya pukul rata ya, guru-guru Indonesia hampir 100% itu belum pernah diberikan pelatihan tentang bagaimana mengajar dengan online. Itu meskipun sekolah internasional masih mereka tatap muka, tapi ketika online sekolah kita SMA ke bawah itu masih belum akrab dengan blended learning. Belum akrab gitu. Apalagi full 100% online ini. Nah, karena itu sebenarnya inilah yang dibutuhkan keilmuannya, kompetensinya oleh guru-guru di seluruh Indonesia. Ini sebetulnya yang dibutuhkan dari sebuah materi, bagaimana itu bisa disampaikan lewat online, tapi menarik, anaknya tidak bosan, anaknya bisa interaktif, dan tujuan pembelajaran tercapai. Nah, ini butuh yang namanya pelatihan yang mendesak. Saya melihat Mas Angga, selama ini teman-teman guru ini mencari-cari sendiri. Saya juga berusaha membantu. Otodidak. Ya, untuk ada 10 strategi yang saya share kepada ini. Cuman hanya berapa orang yang ikut. Ini kalau bisa benar-benar masif ya, diketahui oleh semua guru, alangkah indahnya. Karena begini Mas Angga, di ilmunya ini Mas Angga ya, ketika guru itu ngajar itu tatap muka langsung, respon otak anak kita itu berbeda loh Mas Angga. Ketika anak kita ngelihat gurunya ngajar dari laptop, respon otak kita ini, anak kita ini itu berbeda cara nangkepnya. Nah, jadi yang harus diketahui oleh guru ketika pembelajaran online, ini otak anak kita ini meresponnya itu bagaimana sih? Sehingga how to, caranya, itu cocok dengan respon otak. Nah, di ilmu brain-based learning, ini masalah otak ini, pembelajaran lewat otak itu Mas Angga, atau sekarang yang terkenal dengan pendekatan neuroscience, itu ternyata ketika anak kita itu ngelihat laptop atau gadget gitu, dia ngelihat video atau ngelihat apa, itu ternyata otak itu bekerjanya ada 5 jenis. Yang pertama adalah kemampuan dia untuk mengingat. Jadi kalau anak kita nonton apapun itu otak dirangsang untuk mengingat. Lalu yang kedua untuk memahami. Lalu yang ketiga untuk melakukan, mengaplikasikan gitu. Lalu yang keempat ini untuk berpikir lebih dalam, itu namanya deep thinking. Dan yang kelima ini yang terakhir untuk membuat, meng-create sesuatu. Nah, kalau saya memberikan pelatihan sama guru-guru di sekolah binaan saya,
yang mengingat ini, remember, saya munculkan menjadi puluhan metode strategi. Nah, yang memahami saya pretelin. Katakanlah 10 saja masing-masing, ini sudah 50. Nah, lalu mana yang mau dipakai? Lihat silabusnya. Ini tujuannya apa? Anak TK, anak SD rata-rata untuk mengingat. Maka pakailah strategi-strategi yang tujuannya untuk mengingat sesuai dengan silabusnya. Macam-macam itu Mas Angga, itu yang kita trainingkan. Nah, ketika itu dilakukan oleh guru-guru, alhamdulillah kebosanan itu tereduksi. Gitu. Karena memang sesuai dengan itu. Gitu. Nah, semua ini Mas Angga, semua ini dari 5 poin kekuatan otak menangkap materi dari gadget, dari perangkat itu bukan 100% gurunya aktif. Tapi bisa 50% gurunya yang aktif, 50% siswanya yang aktif. Itu. Karena rata-rata dari 5 ini semuanya siswanya make something. Membuat sesuatu, mengerjakan sesuatu nanti. Dan itu bukan tugas kognitif yang membebankan, tidak, tapi menyenangkan. Nah, jadi sebenarnya gonjang-ganjing tentang POP dan lain-lain, kalau saya kan dapat data itu ada 83 modul POP itu yang mau ditrainingkan guru di seluruh Indonesia. Nah, saya jujur tidak tahu modulnya itu apa saja. Tapi di musim sekarang ini, apalagi nanti setelah pandemi, karena e-learning itu kan terus jalan, gitu. Maka masa depan ya, maka pondasi pertama kompetensi guru adalah pada metode atau strategi ini. Nah, itu harus seperti itu. Sayang di forum ini kan saya tidak bisa menjelaskan terlalu banyak sampai 10, 50 sudah ya. Cuman kalau langsung kita seperti webinar atau gitu ya, training itu langsung dipraktekkan. Tapi Pak Munib ini sudah mulai sosialisasi ini ya? Sudah. Dan bahkan sekarang ini lagi dibutuhkan Pak Munib. Itu yang sudah. Iya. Sudah. Untuk mengingat aja 10 itu bisa sampai berapa kali pertemuan kan? Karena langsung praktek mana mata pelajarannya, tujuan pembelajarannya apa ini. Dan mengingat itu tidak hanya di anak usia dini SD atau SMP, di SMA pun kadang-kadang ada materi-materi yang harus mengingat. Harus mengingat. Nah, itu pakai strategi-strategi apa, dan subhanallah tetap student aktif, bukan teachers yang aktif gitu. Jadi terhindar dari jebakan Batman ceramah ila yaumil qiyamah tadi di laptop atau di gadget, tidak gitu. Tapi studentnya aktif. Nah, ini saya pikir yang dagingnya, kompetensi yang harus dikuasai oleh guru, dan mudah Mas Angga, mudah, tidak susah. Harus mendatangkan ahli-ahli dari luar negeri untuk mentraining ini, enggak. Dan tadi keaktifan siswa pun tadi akan berbeda-beda ketika dia masuk poin yang mengingat, mana poin yang do it tadi kan, sama yang deep thinking gitu ya. Itu beda. Sehingga siswanya tertantang gitu loh. Tertantang. Nah, bayangin, siswa hanya diminta mendengar terus ceramah. Ya bosan Mas Angga. Ya, mendengar, selesai 40 menit, tugas 100 pertanyaan. Tugas buka halaman ini ya, berat. Aduh, sudah tidak seperti itu. Saya mengaitkan satu contoh metode di menghafal Al-Quran contohnya, tahfiz. Sempat bicara dengan pengajar tahfiz, jadi kesulitan untuk mengembangkan ketika si anak itu sudah hafal. Mungkin di metode hafalan dia sudah hafal nih. Akhirnya udah segitu aja. Akhirnya munculkan pemikiran kayaknya kita harus mentraining si pengajarnya. Jadi tahfidz Quran itu bukan hanya menghafalkan, tapi bagaimana nanti ke tahap mengaplikasikan, do it, deep thinking, tafsir apa gitu-gitu. Itu juga bisa ya kalau contohnya ke ilmu Al-Quran tadi. Jadi luar biasa masalahnya. Cuma tadi masalahnya bagaimana tidak ada tenaga pengajar yang bisa 5 poin, dia hanya di poin mengingat doang. Iya, itu. Karena itu harus dilatih. Gitu. Ini strateginya. Ya, kalau saya kumpulin tim saya, teman-teman saya juga bisa Mas Angga. Artinya ini bukan sesuatu yang susah sebetulnya. Itu. Saya juga nggak ngerti ya kenapa kok kita ini muter-muter untuk membuat konten pelatihan yang gitu, high class, tapi padahal itu tidak menyentuh dasar sebetulnya. Iya.
Ini yang perlu dilakukan oleh guru. para guru. Iya. Nah, ini kan lo Pengajar. disupport. Kalau kita mengandalkan Kementerian Pendidikan kan lama ini. PUP juga masih Malah lagi, munculnya malah aduh kacau. macam-macam itu Problem masalah. dana, CSR, macam-macam ini. Politiknya juga. Iya, politik juga dan lain. Sudahlah, sekolah yang harus benar-benar mampu mendesain kebutuhan guru sekarang itu untuk kompetensinya dalam PJJ itu apa. Ya baik, Ikhwan Akhwat. Lalu ada juga masalah yang ketiga ini Pak Munibnya kaitannya dengan yang latar belakang penyebab tadi. Iya, Perlu perbaikan kurikulum karena situasi pandemi. betul. Kurikulum yang memang selalu menjadi sorotan setiap beda menteri. Dan sekarang karena situasi pandemi gitu ya. Pak Munib bagaimana melihat kurikulum di masa depan sebenarnya? Iya, betul. Jadi menurut saya kurikulum di masa depan itu ya Mas Angga, itu harus desentralisasi kurikulum. Itu. Maksudnya desentralisasi ini adalah sekolah itu pasti kan punya visi dan misi. Lalu sekolah itu selain ada visi dan misi, sekolah itu ada tempatnya, namanya local wisdom-nya di mana ini. Dan itu ada di Indonesia dengan berbagai macam budaya. Mestinya desentralisasi kurikulum itu mengoptimalkan ini semua. Itu. Saya punya banyak data negara yang asalnya kualitas pendidikannya tidak maju, tiba-tiba dengan cepat bisa maju, yang mana sebabnya awalnya keterpurukan kualitas pendidikannya gara-gara sentralistik kurikulum. Tapi ketika dirubah menjadi desentralisasi kurikulum, langsung maju. Contoh Finland, Jepang, dan lain-lain. Dan sekarang diikuti sama semua negara. Gitu. Sekarang buku-buku referensi tentang desentralisasi kurikulum itu luar biasa. Saya bawa teman ahli pendidikan dari Finlandia, saya bawa ke Indonesia, Mas Angga. Saya ajak keliling seminar di Makassar, di Banyuwangi, di Jakarta. Kata beliau apa? Ini negeri Anda ini sorga. Setiap daerah yang saya kunjungi beda. Finland itu hanya ada ikan salmon, hanya ada kayu pinus, selesai. Sudah itu aja. Kalau di Indonesia mestinya desentralisasi kurikulum. Nah, itu pandangan saya ke depan. Karena itu saya sekarang ini sedang nulis kan kurikulumnya manusia, Mas Angga. Itu bagaimana membantu sekolah-sekolah itu untuk mendesain secara sederhana kekuatan kurikulumnya. Nah, yang kedua, saya yakin dengan programnya Kementerian tentang Merdeka Belajar. Merdeka Belajar. Itu nanti akan berujung ke merdeka kurikulum. Kan ibaratnya kurikulum itu rumahnya gitu. Lalu bagaimana merapikan rumahnya, kamar-kamarnya itu adalah pembelajaran. Nah, maka mungkin Mas Nadiem ini difokuskan ke bisa ndak ini merapikan dulu rumahnya ini dalam merdeka pembelajaran ini. Kayak contoh, sudahlah RPP itu ndak usah 14 halaman, 1 halaman. Jangan ada ujian nasional, udah selesai. Nah, tapi kalau ini sudah rapi, mampu membersihkan rumahnya, baru rumahnya yang akan menjadi merdeka kurikulum. Jadi bentuk rumahnya itu sesuai dengan local wisdom atau sesuai dengan desentralisasi keinginan sekolah-sekolah itu tadi. Yeah. Saya yakin tidak lama lagi, mungkin kalau nggak ada pandemi sudah berlangsung. Nah, yang jadi masalah adalah bagaimana ini sekarang pandemi? Ya kan ini kan pandemi nih, Pak Munib. Jadi kurikulum harus direduksi, modifikasi. Itu. Kemarin saya mendengarkan kabar, Mas Angga, bahwa dari kurikulum nasional itu guru-guru kita kesulitan mereduksi kurikulum. Itu. Lalu mereduksi itu kan memangkas ya? Iya, memangkas kan, memodifikasi, memangkas, kesulitan. Dalam sebuah meeting ini sama kepala sekolah SMP waktu itu di daerah Tangerang, teman-teman kepala sekolah tanya, Pak Munif, bagaimana sih sebenarnya mereduksi kurikulum dari yang sudah ada dari Diknas itu? Cara praktisnya bagaimana sih sebenarnya? Nah, saya melihat ini tidak hanya di satu kota, Mas Angga, tapi hampir banyak. Ini bukti bahwa kita ini sudah tenggelam terlalu lama di sentralistik kurikulum. Sampai teman-teman guru itu mereduksi kurikulum itu susah. Gitu. Nah, akhirnya
alhamdulillah mungkin beberapa himbauan-himbauan itu diperhatikan oleh kementerian, Mas Angga. Sekarang kementeriannya yang mereduksi kurikulumnya. Kementeriannya ya? Ya, kementeriannya. Jadi sudah jadi hasil reduksi itu dari semua jenjang, lalu di-share ini ke semua sekolah, tapi tetap itu pun bisa direduksi lagi oleh sekolah, gurunya, ya, oleh guru atau sekolahnya. Seperti itu. Nah, jadi sebenarnya gini, Mas Angga, ini kan kurikulum nasional. Itu. Sebenarnya di musim pandemi itu, supaya menghindari kebosanan itu tadi, itu tidak harus kurikulum akademis. Itu penting. Ini kan kurikulum nasional itu akademis. Tapi kurikulum yang berkaitan dengan skill, dengan literasi, itu tidak apa-apa. Karakter, itu keren seperti itu. Nah, jadi kalau boleh di forum ini, reduksilah habis-habisan kurikulum yang akademis. Nah, solusinya, cara mereduksi itu begini, Mas Angga. Ada 2 cara, sangat tergantung dari jenis mata pelajarannya. Bahasa sederhananya, melebar atau mendalam, selesai. Gitu. Jadi kalau anak usia dini, katakanlah, mulai TK sampai kelas 3 SD, itu masih pendidikan anak usia dini. Kalau menurut saya melebar. Jadi kalau ada 3 total semuanya 1 semester itu katakanlah 5 bab, misalnya 5 bab, maka 1 bab ini punya tujuan pembelajaran yang banyak, itu yang dipangkas tujuannya. Tapi 5 babnya tetap ada, melebar itu. Hanya mengetahui yang penting-penting saja. Tapi begitu sudah masuk kelas 4, 5, 6, sampai ke SMA, itu sudah lain mendalam. Jangan banyak-banyak babnya, KD-nya, tapi mendalam. Nah, itu kalau kita lihat dari metode keilmuannya, seperti itu. Nah, meskipun sangat tergantung dari materinya apa, tapi intinya ada seperti itu. Nah, yang kedua, kalau masih fokus juga ke kurikulum akademis, kalau gurunya pakai strategi yang keren tadi, itu is okay. Tapi kalau boleh usul, supaya anak punya warna lain, tidak ada bosan, tolong masukkan materi yang non-akademis, yang itu menyenangkan siswanya. Gampang itu, berupa problem solving, di rumah ada apa. Saya pernah, Mas Angga, minta anak-anak itu ngecek sama orang tuanya, di rumah itu apa yang terjadi masalahnya. Ternyata nomor 1 adalah di kamarnya anak-anak itu kalau ngelipet baju tidak ada yang benar. Itu kan skill melipat baju. Iya, atau membereskan tempat tidur. Membereskan tempat tidur. Itu saya ambil di internet, di YouTube, tutorial melipat baju hanya dengan 5 detik. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi 1, 2, 3. Iya kan? Ada tekniknya tuh. Ada tekniknya. Dicoba sama anak-anak, berhasil. Iya. Nah, jadi itu yang senang sampai sekarang. Cepet rapi. Itu kan tidak ada di kurikulum nasional akademis. Dan itu banyak Pak Unip sekarang di tutorial. Nah, belum lagi tentang masak, tentang apa juga kan. Banyak. Nah, materi itu kalau guru kita kreatif nanti akan membantu supportnya materi akademis yang sudah direduksi itu dari dalam kurikulum. Gitu. Nah, dan kita tidak boleh takut. Lalu kalau materi itu tesnya gimana? Ngukur hasil belajar itu sekarang sudah salah besar kalau hanya hasil tes gitu loh. Sekarang itu keterampilan anak, performan anak, unjuk kerjanya anak, karyanya anak. Proyek-proyek yang dibuat itu yang dinilai dalam portofolio. Itu. Jadi kita harus zaman sekarang sudah tidak boleh tes kognitif penting. Itu cuman bukan itu segala-galanya Mas Angga gitu. Tapi ada skill, attitude itu yang bisa dipotret sebetulnya. Apakah ini nanti akan menjadi ruhnya Merdeka Belajar? Iya. Ya, sebetulnya kurikulum 2013 itu penilaian otentiknya hasil dari belajar itu sudah 3 Mas Angga. Sikap anak diukur pengetahuan dan keterampilan. Cuma dalam prosesnya tetap
yang dipandang ini pengetahuan saja. Pengetahuannya juga. Kita sudah ngukur skill anak ini, tapi oleh Dignas yang diminta mana? Nilai ranking nilai. Nah, itu. Jadi tidak nyambung antara kebijakan dengan praktek nyata. Kalau nanti Mas skill karya. Zaman sekarang zaman portofolio, Mas. Portofolio. Itu saya sering bilang kan, saya pernah nonton videonya itu, hampir 1 jam bagaimana perusahaan Google. Perusahaan Google ini ada beberapa orang yang meneliti ini bakalnya perusahaan yang umurnya panjang. Ya, karena sudah tidak orang yang handle nanti, tapi sebuah sistem. Iya. Itu umurnya panjang gitu, mungkin sampai nggak tahu sampai akhir zaman atau apa kayak. Tapi yang dahsyat adalah cara rekrutmen dan seleksi karyawannya. Gitu. Jadi yang pertama yang dicek itu adalah kalau mau tahu kognitifnya, Mas Angga, itu namanya behavior kognitif. Jadi si calon karyawan Google itu masuk gitu, ada interviewernya. Saya punya 2 masalah. Masalah pertama ini, masalah kedua itu. Bisa jawab sekarang? Udah itu. Kalau yang ini saya boleh ada waktu menjawab. Ya silakan tunggu di situ. Nanti 30 menit lagi kalau sudah dapat jawabnya masuk ya. Itu. Bayangkan misalnya. Itu caranya. Nah, lalu yang malah diminta itu mana portofolio Anda? Apa yang sudah Anda buat ini? Apa yang sudah Anda coba? Apa yang sudah Anda lakukan? Itu mana? Itu yang dinilai, Mas Angga. Nggak ditanya mana nilainya ya? Nah, malah sekarang perguruan tingginya apa, IP-nya berapa, itu masuk kotak sudah. Bayangkan, karena sekarang sudah bukan orang itu sudah tidak dianggap maju dalam arti kognitif semata, tapi manusia itu sudah menjadi human capital, aset. Jadi harus benar-benar apa yang ada potensi dari human, dari manusia ini dimunculkan, dan itu mestinya wadahnya sekolah yang menggarap itu. Gitu. Di momen pandemi ini bisa dijadikan apa ya istilahnya itu hikmah nggak? Ini karena pandemi ini harus dipercepat gitu. Iya, saya pikir iya. Contoh ya Mas Angga ya, contoh Mas Angga. Orang tua yang ngomel terus sama anaknya kan pandemi ini kan, itu oleh teman-teman guru Mas Angga, keren sekali. Itu disuruh cerita saja orang tua, direkam sama ini, gimana dulu mamanya ketemu papanya awal pertama di mana, ya, interview anak sama ini, wah sampai pas menikah pakai adat apa, ini cerita kayak gitu, pengalaman yang dulu waktu anaknya belum lahir, ketika dia di SMP-nya, kalau anaknya SMP ini itu kan tidak ada di kurikulum akademis kan, nah itu yang harus kreatif. Nah kadang-kadang kreativitas itu memang bisa muncul dari kepala guru atau orang tua, tapi harus sinergi itu tadi. Gitu. Sehingga kita reduksi ya, memang tidak enak, tidak keluar dari rumah, tapi kan kita harus kreatif, tidak boleh nyerah, kata Mas Angga awal tadi. Kita manusia yang berpikir, gitu loh. Tidak boleh nyerah. Jadi harus seperti itu. Untuk masalah kurikulum ini penting. Jadi sekali lagi tidak hanya reduksi kurikulum akademis, tapi juga harus kreatif ke kurikulum-kurikulum yang sangat bersifat life skill, problem solving, ya kan, literasi dan lain-lain. Baik, luar biasa Iwan Ahwat gitu ya. Ini kita dibatasi oleh waktu, Pak Munif. Dan karena ini rekaman, jadi Iwan Ahwat mohon maaf kita tidak membuka tanya jawab, Pak Munif. Tapi kalau ada pertanyaan yang muncul nanti kita tampung, mungkin bisa kita bahas di pertemuan selanjutnya. Karena acara Bincang Pendidikan kita selalu hadir di pekan ketiga ya, setiap hari Ahad malam setiap bulannya. Dan Pak Munif tadi kan disinggung juga masalah bagaimana ini ketika si pengajar tidak memiliki strategi, lalu sebuah lembaga bagaimana menghadapi masalah-masalah yang muncul. Saya dapat heran ini mengatasi konflik sekolah dengan stakeholder. Nah ini ilmu apa lagi nih yang ingin disampaikan oleh Pak Munif nih? Tadi disinggung ya. Sabtu 22 Agustus nih. Ini terbuka untuk umum, Pak Munif? Iya, terbuka. Pendengar nanti bisa kalau ingin gabung ya. Bisa. Nanti kan bisa di-share ke network pendengar. Mungkin latar belakangnya kenapa nih Pak Munif akan membahas masalah ini? Iya, karena itu tadi sinergi. Kan sekolah itu bukan perusahaan retail atau bukan pabrik gitu. Tapi tetap samanya adalah sekolah itu punya stakeholder, punya konsumen gitu.
konsumen sekolah itu berlapis Mas Angga. Iya. Ya, siswanya sendiri itu konsumen, orang tuanya, Dignas, pihak ketiga, masyarakat itu semua konsumen. Nah, di musim pandemi ini ternyata semua ini punya potensi konflik. Iya. Terutama orang tua. Betul. Sama siswa. Nah, di acara webinar itu saya mencoba memberikan solusi praktisnya. Ya kan, kalau ada masalah orang tua, konflik orang tua terhadap masalah apa saja, itu tahapan-tahapan sekolah dalam menyelesaikannya itu bagaimana. Jadi bukan teori lah, langsung praktek. Ya, langsung praktek. Bagi Anda yang berminat, Ikhwan Akhwat nanti bisa ya hari Sabtu 22 Agustus 2020. Kontak personnya di 0851 5502 0145. Saya ulangi, kontak personnya silahkan nanti tanya-tanya infonya di 0851 5502 0145 mengatasi konflik sekolah dengan stakeholder. Baik Pak Munib, di akhir acara ini sebagai penutup dari seluruh bahasan kita dari awal sampai akhir apa? Ya, mungkin closing statement ya. Closing statement. Yang pertama, musibah ini harus kita hadapi bersama-sama. Tidak bisa sendiri-sendiri. Dengan menentukan skala prioritas. Yang bertanggung jawab pemerintah, yang bertanggung jawab masyarakat, itu harus ditempatkan pada tempatnya. Seperti itu. Dan semuanya harus punya kemauan, political will yang sama, yang bagus. Itu. Dan yang kedua, musibah ini harus kita ambil hikmahnya untuk kita terus bisa kreatif dan lebih maju, Mas Angga. Terutama buat insan-insan pendidikan ya. Guru, hubungannya juga dengan siswa dan orang tua. Itu. Nah, mudah-mudahan pandemi ini segera dicabut oleh Allah Ta'ala lah. Ya, kita menjadi seperti kemarin ya, kembali normal dan pembelajaran bisa langsung berjalan. Pastilah semuanya punya hikmah. Ya, itu. Dan kita harus yakin kita bisa menyelesaikannya. Nah, itu aja Mas Angga. Karena pendidikan itu hikmah ya. Oh iya, betul. Terima kasih banyak Pak Munib atas ilmunya. Sama-sama. Ikhwan Akhwat, demikianlah bincang pendidikan bersama Bapak Munib Khatib. Semoga apa yang kami bahas dan diskusikan kali ini bermanfaat bagi Anda semua. Jangan lupa simak selalu bincang pendidikan bersama Bapak Munib Khatib setiap pekan ketiga. Ahad pekan ketiga setiap bulannya hanya di Radio Silaturahim untuk Islam yang satu. Dari studio saya Angga Aminuddin ditemani oleh kameramen Neza undur diri. Mohon maaf atas segala kesalahan kata. Billahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.